Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita lanjutkan majelis kita yang ketiga ya. Yang ketiga dari pembahasan kitab Asy-Syarhul Muyassar ya. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membaca atau melanjutkan pembacaan kita dari kitab Asy-Syarhul Muyassar ala Alfiyah Ibnu Malik, bait yang ke-49 ya. Bait yang ke-49. Baik, kita buka dulu. Rofan kelebihannya. Sebentar. Ini udah lewat ya. Nah, sebentar kita buka dulu halaman. Halaman berapa ya? Biar aneh pas nih ngebetnya. Karena kalau kitab setebal paras halaman kalau dikebet agak lama ya loadingnya. Kayaknya kemarin terakhir ini ya, apa namanya? Berarti sekarang ini bukan? Oh, bukan ya. Sekarang berarti wa ayu fi'lin akhirun minhu alif ya. Oh, ini dia. Baik, ya, kita baca dari bait ini. Wa ayu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw yaun fa mu'tallan urif ya. Baik, kita lihat yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik, ya. Kita mulai dari ini ada tamu kehormatan dari Betawi nih. Ada Kiai Mukti nih. Mukti Ali. Anda suruh baca langsung aja ya. Ustadz Mukti Ali. Ahlan Ustadz Ali. Ahlan, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum baca pertama ya, Ustadz ya? Waduh, langsung disuruh baca ini. Oh iya dong, tamu kehormatan dari Waduh. Betawi. Kita minta baca aja. Dari yang mana sih Wahyu Fi'lin ya? Iya, sekarang wa ayu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif ya. Oke. Terus? Nah, ini nanti Anda terjemahinnya gimana? Langsung terjemahin atau banyak atau gimana? Antum baca dulu sampai selesai satu bait beserta syarahnya, habis itu baru terjemahin. Oh gitu ya? Jadi sistemnya itu baca sampai, ini kan syarahnya sampai, coba kebet dulu ya. Oh, dikit-dikit ini. Jadi setiap syarah sedikit antum terjemahin, kayak gitu. Nanti kalau ada perlu antum jelasin, ya kan baitnya nih, bawahnya kan syarahnya. Syarahnya habis, terjemahin dulu bait dan syarahnya. Nanti udah baru lanjut lagi ke bait selanjutnya. Oh, jadi sampai satu bait pembahasannya habis gitu ya? Iya. Ayo, tafadhol Ustaz. Nih, insyaallah masih muda pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif. Kullu fi'lin akhiruhu alif kamusa aw wawin kayad'u aw ya'in kayumsha ya. Yasmihi an-nahwiyuna mu'talan. Tadi harusnya antum bacanya awawun ya, kan dia maktubnya ke alifun ya. Ini kurang jelas awawun, ini. Bukan awawin ya. Awawun ya. Iya. Kullu fi'lin akhiruhu alif. Ini ke apa sih? Kamusa ya? Masya yamshi. Masya. Ini kalau kelihatan. Kamasya awawun kayad'u aw ya'un kayamshi yusmihi an-nahwiyuna mu'talan. Yusamihi an-nahwiyuna mu'talan. Baik. Itu yusmihi apa misal aneh kelihatannya ya di sini. Iya, yusamihi. Oh ya, yusamihi an-nahwiyuna mu'talan. Baik, terjemahin dulu. Adapun fi'il yang bila huruf akhirnya alif, wawu atau ya
maka fi'il itu adalah mu'tal. Ya, dikenal Setiap dengan fi'il mu'tal. yang akhirnya alif seperti masya atau wawu seperti yada'u atau ya seperti yamshi dinamakan oleh ulama nahwu itu sebagai mu'tal. Baik. Ada komentar Ustaz terkait fi'il mu'tal ini? Enggak. Baik, lanjut ya. Fal alifan bi fihi ghairul jazmi wabdi nasbama kayad au yarmi. Yaqulun wi ay qaddarul i'rabu fi ma kana akhiruhu Ini alifan. kayaknya apa Ustaz Ali? Ini qadir ya, kan inwi ay Oh qadir iya. ya. Qaddiril i'raba fi ma kana akhiruhu alifan illa fi halatil jazmi fayuhdafu harful illati kama sayati wadhar nasbal fi'lil mudhari'il Wa azhir. wadhir nasbal fi'lil mudhari'i al mahtumi biwawin nahu layyad wa awil mahtumi biyain nahu layyarniya fakullun minal fi'laini mansubun bifathin dhahiratin. Maka alif takdirkan pada alif pada fi'il yang i'rabnya bukan jazam, lalu tampakkanlah nasabnya pada lafal seperti yad'u dan yarmi. Yaqulu Inwi, apa niatkanlah namanya? ya. Niatkan atau takdirkan artinya takdirkan i'rab pada apa yang akhirnya alif kecuali pada tempat jazam, maka dibuang huruf ilat sebagaimana yang akan datang dan jelas nasab fi'il mudhari dengan wawu seumpama layyad wa atau dengan akhir dengan ya seperti layyarmiya, maka setiap daripada dua fa'il tersebut dinasabkan dengan fathah yang zahir. Saya mungkin komentar dulu Ustaz biar mungkin pendengar yang pemula bisa paham maksudnya apa ini Ustaz. Apa maksud dari takdirkanlah i'rab ya alif selain pada jazm dan tampakkanlah nasab pada yad'u dan yarmi. Apa maksudnya Ustaz? Iya, bentar. Nah, tolong dong itu dikecilin dong. Jadi kalau di sini sedikit penjelasan setiap fi'il yang mu'tal alif itu misalnya seperti yasha, khasya, atau misalnya kayak yanha atau naha itu i'rabnya itu ditakdirkan alif. Selain kalau jazam itu kan kalau misalnya nasab dia kan ditakdirkan ya seperti la yahsya, la yanha. Kalau misalnya pada saat jazam itu alifnya dibuang. Misalnya di sini apa namanya lai yarmi atau lam yahsya atau misalnya kalau misalnya lam yardo seperti itu. Kalau misalnya nasab fi'il mudhari misalnya yang mu'tal wawu atau mu'tal itu kan ada 3 kan misalnya ya wawu dan alif. Ya, betul. Itu harakat i'rabnya itu ditampakkan gitu, dimunculkan. Jadi kalau misalnya nasab itu contohnya kalau ada lam berarti la yad'uwa gitu. Kalau yarmi berarti la yarmiya gitu. Ane boleh nambahin Ustaz Ali ya? Silakan. Ya, jadi kesimpulannya begini, kan fi'il mudhari yang akhirnya huruf ilat itu ada 3 ya, ada yang diakhir alif seperti yakhsha, ada yang waw seperti yad'u, kemudian ada yang ya seperti yarmi. Kata beliau niatkan untuk alif selain jazm, maksudnya yakhsha itu ketika marfu dan mansub dia muqaddarah i'rabnya. Artinya misalnya Zaidun yakhshallaha. Maka yakhsha kita katakan fil mudhari marfu tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Begitupun lan yakhsha ya. Lan yakhsha sama. Tanda rafa'nya muqaddarah. Nanti giliran jazm baru i'rabnya adalah apa namanya membuang huruf ilat. Dan ini berlaku untuk semua jenis fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat. Ketika jazm semuanya sama. Dibuang huruf ilatnya. Lam yakhsha, lam yad'u, lam yarmi. Nah, nanti
Yang beda adalah fiil yang diakhiri wawu dan ya. Yad'u dan yarmi ketika nasab ya. Yad'u dan yarmi ketika nasab dia jadi dhahirah. Fathahnya nampak dia, lan yad'uwa dan lan yarmiya. Adapun ya yang diakhiri oleh huruf ilat alif, yakhsha ketika ada lan, dia tetap aja muqaddarah ya. Lan yakhsha tetap aja kita katakan muqaddarah. Ini tambahan dari Anas Ustaz Ali ya. Tafadhol lanjutin Ustaz. Ya, ya. Lanjut. Ya, lanjut dong. Warrafa fihi manwi wahdid dajima salasahunna taqdi hukman lazima. Yaqulun wirrafa fil fi'laini sabiqaini yad'u wa yarmi fataqulu fil i'rabi marfu'un bi dhammatin muqaddaratun mana'a min jumhuriha Bidhammatin muqaddaratin Ustaz. Bidhammatin marfu'un bi dhammatin muqaddaratin mana'a min jumhuriha istiqal. Wahzib fi halatil jazmi akhira kulli wahidin minas salasati tahkumu hukman sahihan laziman. Wal khulasatu al mahtumu bi alifin yuqaddaru fihi ar-raf'u wan nasbu. Al mahtumu bi wawin aw ya'in yadharu fihi an-nasbu wa yuqaddaru fihi ar-raf'u. Fi halatil jazmi yakunul jazmu bihasbi harfil illati fil anwa'is salasati. Dan harus ditakdirkan rofaknya pada kedua macam fi'il mu'tal itu, dan ketiga huruf illatnya harus dibuang ketika jazam. Yaqulu, engkau niatkan akan rofa pada dua fi'il yang telah terdahulu, yaitu yad'u dan yarmi, maka engkau kata pada i'rab marfu'un bi dhammatin muqaddaratin mana min dzuriyat thiqal, dirofakkan dengan domah yang ditakhirkan karena mencegah daripada dohirnya yang thiqal, yang berat. Dan buanglah pada tempat wahdid fi halatul jazmi, dan buanglah pada ketika jazam setiap akhir dari yang demikian itu daripada yang tiga engkau hukumkan sebagai hukum yang sahih dan lazim. Dan khulasahnya dan kesimpulannya atau ringkasannya, al-mahtum yang diakhiri dengan alif ditakdirkan padanya rofa dan nasab. Yang diakhiri dengan wawu atau ya jelas padanya nasab dan ditakdirkan padanya rofa. Pada tempat jazam adalah jazam dengan membuang huruf illat pada bagian yang tiga. Baik, insyaallah jelas Ustaz ya. Ini khulasonya udah jelas ya. Masih mau lanjut Ustaz atau ganti yang lain? Baik, cukup Ustaz Ali ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik ya. Kita dahulukan yang dari kemarin belum baca ya. Sini ada Ustaz Futuhi di sini. Ya. Silakan Ustaz Futuhi. Ini yang matiin kok malah dinyalain malah dimatiin lagi Ustaz Futuhi. Tayyib ya, Ustaz Futuhi dinyalain nggak mau nih. Halo? Oh, bisa. Ya, halo. Ya, Ustaz Futuhi. Ustaz, Ana mau komentar yang tadi, Ana mau nanya sebenarnya, bukan? Ya, nggak boleh nanya di sini, harus kasih faedah. Yang tadi tuh, yang tadi coba halaman yang tadi, Ustaz. Apa tuh yang mana? Yang barusan ini halamannya bukan nih. Ya, silakan. Baik, kalau yang tadi itu kan marfu'un bi dhammatin muqaddara. Lah kalau yang paragraf kedua itu, ya kan? Fakullun minal fi'lain mansubun. Ini bacanya gimana? Bi fathin dhahirah atau bi fathi dhahiratin. Dan kira-kira apa itu, Ustaz? Iya, biasanya kita kalau ngirob kan bi fathatin dhahirah gitu ya. Nah, iya. Atau bi fathin dhahirin ya. Iya, oke. Bisa jadi ya bisa jadi apa namanya? Ini salah tulis ini. Harusnya bi fathin dhahirin atau bi fathatin dhahirah ya. Kata Muhammad Ghazali harusnya mansubun bi fathatin karena kan kalau fathin itu
Fatin itu kan mabni ya. Buat yang mabni, jadi harusnya bi fathatin zahirah. Ya. Baik. Baik. Ayo Ustaz lanjut. Ngapain? Tadi Masya juga sama ya, tulisannya ada ya-nya ya? Iya, benar. Iya. Anda nggak merhatiin, Anda main batu. Ya. Oh, Ya. kata Ya, Fadol Ustaz. Ghazali. Giliran antum sekarang. Bukannya yang ngantri dulu? Anak baru datang ini. Pak, yang udah nanti bisa. Masih panjang nih waktu nih. Baru 15 menit. Ayo, Fadol. Oke, anak nyambi pesan Grab soalnya. Baik. An-nakiratu wal ma'rifatu. Nakira. Gelap sekali. Nakiratun qabilu al mu'thiran. Aw waqi'un. Emang mu'siron ya? Mu'assiro. Aduh, anak nggak pakai kitab ini, Zat. Anak lihat sini nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Belum siap. Aneh gedein ya. Kurang gede kali. Taib. Nakiratun qabilu al-mu'athira aw waqi'un mawqi'a ma qad dhukira. Ya. Tu'arrafu an-nakirah bi annaha ma yaqbalu alif lam allati idza dakhalat 'ala al-kalimati zadatha ma'na at-ta'rif مثل رجل إذا أردنا تعريفه قلنا الرجل وأما إذا لم تؤثر لم تؤثر تؤثر صحيح وأما إذا لم تؤثر فيه التعريف كالحسن والعباس فلا وقوله أو واقع يصدق على بعض الألفاظ القليلة التي لا تقبل مع أنها نكرة مثل ذو بمعنى صاحب فإن معناها يقبلها فنقول الصاحب والأولى ترك التعريف والاكتفاء والاكتفاء بمعرفة الضد. طيب. Ini wal ula atau wal aula ya? Oh iya ya, wal aula Ustaz. Wal aula. Taib, nakira diterjemahkan berarti Ustaz ya? Ya, terjemahin. Sama jelasin Ustaz. Jangan cuma terjemahin wah, justru kita butuh faedah dari antum. Ya Allah, udah lama sekali ini anak. Nakira dia qabil alif lam, maksudnya dia menerima alif lam, bisa dimasuki alif lam, ya. Mu'athiran aw waqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Ini gimana Ustaz terjemahnya, Ustaz? Awaqi'un atau menempati tempatnya isim tersebut, ya. Jadi wakil kan menempati tempatnya. Hah? Mu'athiran itu berarti dia dampak dari masuknya alif lam itu maksudnya ya? Iya, maksudnya mu'athiran itu kan memberi pengaruh ya. Iya, pengaruh. Jadi al itu kan memberi pengaruh nakirah menjadi ma'rifat gitu maksudnya. Menjadi ma'rifat. Al-mu'athirah ta'rif ya maksudnya. Jadi ma'rifat. Terus? Iya. Awaqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Jadi dia berposisi pada pada posisi yang dijelaskan. Maksudnya gimana Ustaz? Aduh. Jadi kan ntar di itunya, di syarahnya. Nanti terjemahin aja nanti insyaallah. Ya. Baik. Tu'arrafu nakirah bi annaha ya nakirah menjadi ma'rifah ya. Karena ketika dia menerima alif lam yang masuk ke dalam kata tersebut, yang ditambahkan ke dalam kata tersebut bermakna at-ta'rif, bermakna ma'rifah. Ini suaranya hilang ya? Halo? Ana dengar, Ustaz. Ana dengar suara antum. Suara anak kecil ya?
Tadi sempat hilang Ustaz. Apa namanya? Diulang lagi aja dari Oh, ya. itu aja. Nakiro dimarifatkan. Di mana ini? Nakirah menjadi ma'rifah ketika dia menerima masuknya alif lam ya dalam kata tersebut yang ditambahkan sehingga menjadi makna ma'rifah. Contohnya rajulun, ketika kita ingin menjadikannya ma'rifah, maka kita akan katakan ar-rajulu. Wa amma idza lam tu'athir fihi ta'rif, dan apabila ya, tidak dipengaruhi oleh ta'rif ya, oleh ma'rifah, seperti contohnya kal hasanu wal abbasu fala, maka seperti contohnya al hasan dan al abbas, maka dia tidak perlu ditambahi alif lam. Ya, Ini maksudnya seorang yang namanya Al Hasan gitu. jadi maksudnya kalau Hasan sama Abbas ini bukan nakiroh karena al pada Al Hasan Abbas bukan al ta'rif. Baik. Ya, jadi dia alnya al ziyadah ya. Kalau Ya. kata Kiai apa Kiai itu tuh. Syabudiansa waktu jelasin ini atau mulai sama beliau, ini alnya namanya tafaul ya. Alnya untuk tafaul. Tafaul itu optimisme ya. Jadi kalau ada orang namanya Hasan dipanggil Al Hasan, kita tuh manggil sekaligus doain. Jadi Al Hasan itu artinya semoga orangnya baik beneran gitu. Al Hasan gitu. Ya, lanjut. Baik. Wa qawluhu, dan qawluhu aw waqi'un yasduqu ala ba'dil alfadhil qalilah allati la tuqbal alif ma'annaha nakirah. Nah, ini berarti itu ada koreksi dari Ustaz Ragil tadi lam tu'asir fi ta'rifa ya. Lam tu'asir fi ta'rif, sebentar. Ya. Jadi tu'asir bukan tadi kan tuh bacanya ta'rifu ya. Tidak mempengaruhi menjadi ma'rif fi at-ta'rifah. Tayyib. Alnya tidak mempengaruhi. Oh ya, fihi ta'rifah. Ya. Tayyib, wa qawluhu aw waqi'un ya. Yasduku ini Ustaz ya? Yasduku kan? Yasduku, andainya alif lam dihilangkan maka isim tidak akan menjadi nakirah. Ya, karena Hasan sudah dari sananya ma'rifat. Hasan dan Abbas ini sama sudah ma'rifat. Jadi alnya bukan al-ta'rif dia. Ya, karena emang sudah dari sana namanya sudah ada alif lam. Bukan sudah ada alif lam, Ustaz. Tapi Hasan dan Abbas itu sudah ma'rifat gitu. Jadi alnya itu tidak menjadikan dia ma'rifat. Karena emang tanpa al sekalipun dia sudah ma'rifat. Kan Hasan Abbas itu kan isim alam ma'rifat kan. Sudah dari sananya ma'rifat. Sehingga alnya itu bukan yang membuat dia ma'rifat. Justru al itu adalah ziyadah aja, tambahan aja. Bukan al-ta'rif namanya. Berarti kayak al-as gitu ya? Al-as kan ada beberapa nama yang menggunakan Al-Hasan, Al-Husain, ya tapi nggak semuanya bisa dikasih al seperti ini sih. Itu sama'i kalau kata Kiai ini sih ini sama'i. Al-Fadil, nggak semua nama bisa ditambahkan. Misalnya Zaid nggak bisa jadi Az-Zaid ya. Baik. Terutama mana-mana yang bisa yang sifat biasanya yang di ini. Al-Fadil, Al-Hasan, Al-Husain itu kan nama-nama mengandung sifat. Taib. Paragraf kedua ya. Wa qawluhu ya. Aw waqi'un ya. Atau yang menduduki yasduku ala ba'dil alfadhil qalilah. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa lafaz yang sedikit. Allati la taqbalu alif lam, yang dia tidak menerima atau tidak bisa dimasuki alif lam, ma'annaha nakirah, padahal dia adalah nakirah. Contohnya dzu ya, bermakna sahib, yang berarti pemilik. Fa inna ma'naha ya la yaqbaluha. Fa inna ma'naha yaqbaluha. Karena sungguhnya artinya itu arti dari dzu dia bisa menerima alif lam. Contohnya sahib, dia menerima as-sahib. Tapi dzu-nya sendiri tidak bisa menerima alif lam. Fanaqulu as-sahib. Seperti ini. Wal aula
dan sebaiknya tarku ta'rif wal iktifa bi ma'rifatid dzid. Meninggalkan ta'rif, ta'rif ya, wal iktifa dan mencukupkan dengan ma'rifatid dzid, mengetahui lawannya. Anda dapat faedah dari Syekh Utsaimin. Coba ini ada. Ya, jadi kita bilangnya al, jangan al alif wal lamu ya. Oh ya. Termasuk Dr. Budiansyah waktu jelasin ke An itu, beliau bilang yang kuat adalah kita bilangnya al, bukan al alif wal lamu ya. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ragil ya faedahnya. Ya Allah, ini Anda yang ngambil faedah, Ustaz. Lanjut Ustaz. Anda baru nongol langsung distrap. Baik. Ini kita gelar karpet merah buat Ustadz Ghazali. Dari kemarin Ustadz Ghazali belum baca soalnya. Oh, ini. Gitu. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Iya, Ya, fadhol nih pendekar kita di Ustadz Ghazali. Sudah, boleh? Fadhol Ustaz. Borong sampai selesai Ustaz, sampai jam 5:30 insyaallah. Fadhol. Oh, jangan. Anak-anak rusuh di sini. Baik, Ustaz. Sebelum mulai, tambahan untuk yang mengenai al dengan alif lam, sebetulnya juga sudah dijelaskan oleh Dr. Budiansyah di kelas waktu itu, dan memang penjelasan ini ada di bab-bab awal Syarah Sudurul Zahab ya. Kenapa di situ Ibnu Hisham lebih memilih menyebutnya dengan al daripada alif lam? Karena memang huruf-huruf ma'ani yang terdiri dari dua huruf mabani itu disebut langsung satu kesatuan, dan al di sini kan termasuk huruf ma'ani ya, karena dia memberikan pengaruh ta'rif kepada yang kemasukan al ini. Seperti halnya huruf ma'ani yang terdiri. Jadi al ini ma'ani Ustaz, bukan sebatas mabani gitu Ustaz ya. Bukan, karena dia memberikan faedah ta'rif. Dia memberikan pengaruh ta'rif seperti yang ada di awal bait yang nakirah ma'rifah ini kan. Nah, baik, dan anggap aja gini dah, kalau misalkan kita ditanya misalkan para pemula lah Durusudogoh misalkan, karena kan di Durusudogoh kan huruf jar kan pertama kali muncul kan Durusudogoh jadi 1 pelajaran 4 ya. Apa yang ngotot kan nih karena ngajar begituan mulu. Di situ disebutkan kalau misalkan ditanya misalkan misalkan kalau kita nanya misalkan coba bahasa Arabnya dari apa, orang akan menyebutnya mim, ya, tidak akan menyebutnya mim nun. Ya, kenapa? Karena mim terdiri dari dua huruf. Begitu juga kalau sebaliknya huruf ma'ani yang terdiri dari satu huruf hijaiyah, maka disebut dengan namanya, tidak dengan dengan harokatnya ya. Misalkan bahasa Arabnya dengan apa? Tidak disebut bi ya, tapi dengan ba. Makanya nanti pengaruhnya nanti di i'rab. Ya, majrurun bimin. Ya, tidak disebut majrurun bi mim wanun, bukan, tapi majrurun bimin. Tapi kalau majrurunnya dengan huruf ba, majrurun bil ba'i, tidak disebut dengan majrurun bibi. Nah, makanya kata Dr. Budiansyah, bibi siapa gitu kan. Ya, itu sekelas mengenai hal. Ini nambahin sedikit boleh, Ustaz? Oh, silakan. Cuma langsung aja sih. Kalau ini sering jelasinnya ke pemula itu, huruf itu kalau satu dieja, lebih dari satu dibaca. Itu yang bilang gitu. Nah, itu kalau satu dieja, ya lebih dari satu dibaca. Ini bilang kayak gitu. Tafadhol Ustaz. Oke, lanjut ya. Bait berikutnya. Wagoiruhu ya. Masuk dulu. Ya. Abang ginanya dijagain dulu, Bang. Tutup dulu. Rusuh. Udah mulai rusuh nih. Tutup. Wagoiruhu ma'rifatun. Kahum wadhi. Wahinda wabni wal gulami wal ladhi. Dan selain dari yang nakirah tentu saja ya. Dan di sini hu-nya kan kayaknya kita memahami hu-nya di situ kan ke nakirah ya. Sedangkan nakirah itu dari segi lafaz kan ada tak marbutohnya. Tapi di situ beliau menggunakan hu, tidak harusnya kan wa ghairuha. Tapi di sini wa ghairuha. Kenapa, Ustaz? Nah, kemungkinannya karena nakirah di situ kan masdar ya, dan masdar itu bisa dianggap muannas, bisa dianggap muzakkar, walaupun memperhatikan dari segi lafaz itu lebih bagus lagi. Dan selain dari yang nakirah adalah ma'rifatun ma'rifah, kahum contohnya adalah hum,
Kemudian wazi, contohnya adalah zi, di sini adalah isim isyarah, ya. Untuk yang muannas, hazi, karena isim isyarah ini kita terbiasa isim isyarahnya itu langsung dengan harfu tanbihnya, ya. Padahal isim isyarah tanpa Iya, harfu betul. tanbih juga bisa. Misalkan seperti za kitabun itu juga bisa. Jadi di sini isim isyarahnya benar-benar yang murni tanpa harfu tanbih. Wahinda, kenapa di situ harokatnya hinda? Ya karena dia majrur atau ada ka dari situ, ya, huruf jar. Kahinda, seakan-akan seperti itu. Yang ma'rifah yang pertama adalah domir, contohnya adalah hum. Ma'rifah yang kedua adalah isim isyarah, contohnya adalah zi. Ma'rifah yang ketiga adalah isim alam, contohnya adalah hindun, ya, atau hindun ini sedikit faedah. Sebetulnya hindun ini kan nama perempuan, ya. Dan seperti yang Betul. sudah kita ketahui, sebetulnya seluruh nama perempuan itu ghair munsharif, ya. Kecuali kalau si nama perempuannya ini terdiri dari 3 huruf, kemudian tengahnya sukun. Nah, ini bisa di ghair munsharifkan, bisa dimunsharifkan. Jadi ini hindun ini bisa hindu, bisa hindun. Nah, di matan ini menggunakan yang ghair munsharif, kahinda. Kemudian wabni, di sini tentu saja nakiroh dimudofkan ke yang domir, ke yang mutakalim, maka dia menjadi ma'rifah. Karena seluruh nakiroh kan tadi disebutkan, ya, yang bisa kemasukan alif lam, ketika alif lamnya hilang dia jadi nakiroh. Nah, ketika si nakiroh ini dimudofkan ke salah satu dari yang ma'rifah, maka dia dianggap ma'rifah. Contohnya adalah ibni di sini. Kemudian wal gulami, nah gulami di sini contoh untuk dari bait yang di atas tadi. Nakiratun qabilu al. Nah, jadi ini contoh yang udah kemasukan al, jadi dia ma'rifah, ya. Kemudian waladzi tentu saja di situ adalah isim mausul. Sarahnya lihat di situ. Ghairun nakirati ma'rifatun. Selain dari yang nakiro adalah ma'rifah. Wahya sitatu anwa'in, dan ma'rifah di sini ada 6 macam. Ya, walaupun nanti di bawah dia akan nambahin jadi 7, dan saya tambahin lagi satu lagi nanti jadi 8. Yang Masya pertama adalah Allah, Masya domiru. Allah. Yang pertama adalah Berarti domir. Ashraful Ghazali nanti namanya nih. Tayo. Nanti dulu, jangan disalah dulu nih. Ntar keburu pada hilang kepalanya nih. Yang pertama adalah domiru, yang pertama adalah domir. Contohnya adalah kahum wa anta, seperti hum dengan anta. Hum ini bisa dianggap domir mutasil, domir munfasil bunyinya sama. Kemudian anta tentu saja domir munfasil, ya. Nanti akan ada rinciannya di depan. Kemudian ismul isyarati, ma'rifah yang kedua adalah isim isyarah. Isim isyarah itu, isyarah ini sudah jadi bahasa Indonesia, ya, isyarat. Jadi untuk mengisyaratkan sesuatu kita dengan menggunakan telunjuk biasanya, ya. Makanya sering disebut dengan isim isyarah ini kata tunjuk. Dan sebetulnya menunjuk sesuatu bisa dengan telunjuk, ya. Tentu saja dengan, makanya disebutnya tuh kata tunjuk. Kenapa? Karena kita menggunakan telunjuk. Kalau menggunakan jari tengah, itu namanya pakyu, ngajak ribut, gitu, ya. Yang agak Ustaz, sopan bisa itu, juga pakai bibir, Ustaz. ya. Kalau orang Ya Betawi bisa, pakai bibir bisa. bisa, Ustaz. Orang Itu Betawi pakai kalau bibir. ya No, jadi kayak no. cepok-cepokan gitu, ya. Bisa juga pakai bibir, kadang juga bisa pakai nunjuk tuh bisa juga dengan lirikan mata. Tuh gitu, ya. Bisa juga kadang dengan jempol. Nah, ini wong Jawa ini pakai jempol ini, tuh gitu. Karena itu juga termasuk isim Iya, isyarah. baik. Contohnya mislu seperti isim isyarah di sini, tentu saja isim isyarahnya karena kita sedang di alfiyah, isim isyarahnya yang sebelum ada harfu tanbih, seperti contohnya seperti za, kemudian zi, ya. Za untuk yang muzakkar, zi untuk yang muannas. Kalau taunya hadhihi, itu muannas, itu isim isyarahnya itu ada sekitar 10, nanti akan dibahas di depannya. Kemudian al-alamu, kemudian isim alam. Alam di sini secara bahasa sebetulnya, kenapa sih nama orang disebutnya itu isim alam? Karena alam secara bahasa artinya itu adalah tanda, ya. Jadi isim alam itu, ya, ketika seseorang diberi nama, ya berarti dikasih tanda tuh sama ibunya biar kagak ketukar. Bayangin kalau anaknya 6 gitu kan, namanya sama semua kan pusing, jadi dibeda-bedain tandanya. Seperti misalkan Hindun atau Hindu, Kahindun, wa Hindu, wa Abu Sufyana, atau misalkan seperti Abu Sufyan. Di sini Hindun contoh untuk isim alam yang mufrad, kemudian Abu Sufyan contoh untuk isim alam yang mudhof, ya, idhofah. Sebetulnya tarkib penyusunan isim alam ini nanti akan dijelaskan di bagian isim alam.
ada tiga, ya, ada beberapa. Seperti yang pertama adalah isim alam yang polanya adalah ada empat, ya, ada empat cara menyusun isim alam. Yang pertama adalah mufrad, satu kata aja. Yang kedua adalah idhofah, isim alam yang terdiri dari mudhof ilaih. Kemudian yang ketiga adalah tarkibnya tarkib idhofah. Yang ketiga adalah isim alam tarkibnya tarkib mazji, campuran, dua nama dijadikan satu, ya. Contoh-contoh yang ada di kitab Nahwu klasik kan ya seperti yang sering kita dengar, ya, hadromaut, kemudian ma'rikarib, bahlabak, dan seterusnya. Kalau untuk contoh-contoh zaman sekarang ya seperti yang pernah dijelaskan oleh Dr. Budiansyah, ya dua nama dijadikan satu. Ya, contoh misalkan Muhammad Amin. Ya, Muhammad Amin dijadikan satu. Jadi bukan Muhammadun Aminun, bukan. Kalau Muhammadun Aminun ini salah satunya isim alam, mungkin salah satunya lagi adalah sifat, atau mungkin salah satunya isim alam, salah satunya lagi adalah lakob. Tapi kalau Muhammad Amin ini memang nama yang diberikan dari semenjak lahir, jadi nama KTP, maka dia adalah tarkibnya tarkib mazji. Dan tarkib mazji, bagian yang pertama mabni fathah, bagian yang kedua guar munsorib. Jadi kalau ada orang namanya Muhammad Amin, berarti Muhammad Aminu. Kemudian yang keempat, cara membentuk nama orang adalah tarkibnya tarkib isnadi. Ya, tapi menggunakan jumlah. Ya, contohnya seperti kalau zaman dahulu Jadal Hakku misalkan. Namanya karena memang namanya adalah Jadal Hakku. Fatahullahu, gitu ya, semoga Allah membuka. Nah, itu dijadikan nama orang. Maka ya Fatahullahu itu kan fi'il fa'il. Jumlah fi'ilnya fi'il fa'il dijadikan nama orang dan itu bisa silakan aja. Kemudian makrifah yang keempat adalah al-mudhof ila ghairihi, yang dimudhofkan kepada selainnya, ya, kepada selain yang tadi. Seperti misalkan dimudhofkan ke ibni, kemudian dimudhofkan ke domir, dimudhofkan ke isim isyarah, dimudhofkan ke isim alam, dan seterusnya, itu maka menjadi ma'rifah. Contohnya seperti ka ibni wa kitabu Yahya. Ya, contohnya seperti kitab Yahya, karena Yahya di situ adalah isim alam. Next, halaman berikutnya. Oke. Nah, zoom. Oke. Nah, yang kelima adalah al-muhalla. Nah, oke. Mana. Aneh ngandelin ini nih, ngandelin yang antum share nih. Yang kelima adalah al-muhalla bi'al. Iya. Yang makrifah berikut. Kok suaranya hilang ya? Apaan itu yang merasa suaranya hilang? Kenapa? Antum udah nyampe mana tadi barusan Ustaz ngomong? Dari al-muhalla. Hilang nggak suaranya? Oh iya, tap ayo. Ulangin lagi ya. Tadi hilang suaranya ya? Oh, al-muhalla, yang dimaksud dengan Ya. al-muhalla di situ bukan nama kitab karangan Ibnu Hazm, ya, tapi al-muhalla di situ maksudnya adalah yang terisi, ya, dari kata tahliyah, yang terisi dengan al. Contohnya di situ kal gulami, seperti kata al-gulam dengan kata al-asyaih. Di situ ketika ada alif lamnya dia jadi ma'rifah, ketika tanpa alif lamnya dia jadi nakirah. Ini Syekh Al-Harbi ini kalau menurut saya dia pintar dia. Dia ngambil kan seperti yang sudah kita ketahui, ya, karena al di situ kan ada dua, ya, ada al-asyamsiyah dengan ada al-qamariyah. Jadi asyamsiyah dengan al-qamariyah itu jadi naat dari al. Kemudian al-gulam mewakili dari yang qamariyah, kemudian asyaikh mewakili dari yang asyamsiyah. Nah, pintar tuh Syekh Harbi itu, ya. Kemudian yang keenam, makrifah yang keenam adalah al-mausul, isim mausul, seperti misalkan alladzi dengan allati, seperti yang sudah kita ketahui, kalladzi untuk yang mudzakkar, walati untuk yang muannas. Nah, kemudian Syekh menambahkan yang ketujuh, wa ba'duhum yazidu sabi'an, sebagian dari para ulama nahwu menambahkan yang ketujuh, ya, wa huwa al-munada, yaitu munada. Munada yang mana? Karena di jurumnya munada itu ada banyak. Ya, tentu saja yang dimaksud dengan munada di sini adalah munada maksudah. Ya, munada maksudah. Munada orang yang dimaksud. Karena kenapa munada maksudah? Walaupun lafadznya munada maksudah ini walaupun lafadznya mungkin tanpa alif lam misalkan, ya. Dan yang dimaksud
munadanya munada yang bukan yang mufrad alam ya. Karena kalau misalkan munadanya misalkan ya Zaidu, ya Zaid sebelum ada ya juga dia sudah ma'rifah karena Zaid kan nama orang ya. Yang dimaksud dengan ma'rifah di sini adalah munada nakiroh maksudah, munadanya yang nakiroh tapi maksudah. Ya, seperti yang dicontohkan ya rojulu dengan wayam ro'atu. Rojulu kan di situ tanpa alif lam, kemudian rojulu kan di situ ya dia bukan nama orang karena tidak ada nama orang yang namanya rojul. Nah, tapi ketika kita si rojul ini si laki-laki yang ada di depan kita itu dipanggil, maka dia menjadi ma'rifah. Ma'rifah menurut kita. Ya, bukan ma'rifah menurut orang ketiga. Karena ketika saya mengatakan ya rojulu, saya mutakalim, di depan saya ada si rojul, saya nggak kenal orangnya, jadi saya panggil dengan laki-laki, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin nakiroh maksudah ini seperti bang, pak, bapak, kurang lebih seperti itu. Atau tong, lu sini dulu tong, gitu ya. Nah, kita kagak kenal namanya, jadi kita panggil aja ya. Nah itu termasuk ke dalam nakiroh, walaupun lafadznya ma'rifah, tapi dia karena digunakan untuk memanggil, ada di depannya dia sudah jadi nakiroh. Yang nggak dipanggil, yang nggak merasa rojul, ya jangan nengok. Kemudian di beberapa kitab Nahu, ada nakiroh yang ke-8. Bahkan dikatakan, kalau menurut si Bawai katanya, a'raful ma'arif. Ya, yang paling ma'rifah dari semua yang ma'rifah, yaitu adalah lafdul jalalah. Ya, nah, lafdul jalalah ini adalah yang paling ma'rifah dari semua yang ma'rifah. Kenapa? Karena semuanya pasti pada kenal. Masa kagak ada yang kenal Allah sih? Gitu ya. Makanya benar tuh kata ulama Nahu, lafdul jalalah ini adalah rajanya ma'rifah. Baik, kita lanjutkan. Oke, mana barusan tuh? Fama lidhi ghaibatin au huduri ka'anta huwa wasammi bid-dhamiri. Maka apa-apa untuk yang memiliki kegaiban atau yang hadir, karena memang zaman dahulu domir itu, kalau sekarang kan kita tahunya tuh domir itu dibagi 3 ya, mutakalim, mukhatab dengan ghaib ya. Kalau misalkan antum baca kitab Nahu, kemudian pembagian domirnya adalah 3, mutakalim, mukhatab dengan ghaib, berarti itu mutaakhirin. Ya, karena kalau kitab-kitab Nahu mutaqaddimin, mereka membaginya menjadi 2. Ya, domirul khudur dengan domirul ghaib ya. Domir hadir dengan domir ghaib. Nah, nanti domir yang hadir itu dibagi 2 lagi. Ya, mukhatab dengan mutakalim ya. Apa-apa untuk yang domir ghaib ataupun yang hudur, contohnya seperti ka'anta ya. Nah, untuk wahwa ya, seperti contohnya adalah anta untuk domir hudur, kemudian huwa untuk domir ghaib. Sami bid domiri, maka berilah nama dengan kata domir. Secara bahasa domir itu apa sih? Domir itu kurang tahu juga ya, sesuatu yang tersembunyi ya. Makanya bahkan domir itu sering diterjemahkan dengan perasaan ya. Perasaan kan tersembunyi. Makanya kadang Dr. Budiansa sering bercandanya itu begini, ya akhi ma indaka domir. Maksudnya adalah akhi kamu nggak punya perasaan. Antum jangan jawab ini domir wa humahum ya. Antum ngaco berarti ya. Jadi domir itu seperti itu. Kemudian akhoda fit tafsili fi hadhil ma'arifi fabada'a bid domiri. Beliau akhoda di situ maksudnya bukan mengambil ya, karena kalau akhoda di depannya ada fi artinya adalah memulai. Akhoda fit tafsili, beliau memulai tafsil rincian fi hadhil ma'arifi, di dalam ma'rifah ini. Fabada'a bidomiri, maka beliau memulai dengan yang domir. Karena memang mungkin di sini tidak disebutkan ya alasan kenapa domir jadi ma'rifah, alasan isim mausul jadi ma'rifah, apa sih yang menyebabkan isim isyarah jadi ma'rifah, yang menyebabkan isim mausul jadi ma'rifah, itu tidak dibahas di buku-buku yang judulnya muyasar ya. Adanya yang di mutawal biasanya. Kemudian beliau memulai dengan domir. Kenapa? Karena domir ini memang yang paling yang paling dekat dengan diri kita ya. Ya, contohnya kalau misalkan dari seluruh domir seperti yang kita ketahui, domir kan ada 14 ya, mulai dari huwa, humahum dan seterusnya sampai ana nahnu. Rajanya domir itu yang mana? Rajanya domir adalah domir ana. Jadi domir ana ini mutakalim untuk yang satu orang itu adalah a'raful ma'arif untuk yang kelas domir ya. Dan
Siapa sih yang nggak paham, yang nggak kenal dengan kata ana, gitu ya, saya, gue, pasti orang pada tahu yang dimaksud dengan saya itu adalah ya diri sendiri ya. Makanya domir dibandingkan dengan Zaid, Alladzi dan seterusnya gitu kan. Maka saya itu atau kamu itu adalah lebih ma'rifah dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya dimulainya dari situ. Wa saufa yusanni bil alami summal isyarati summal mausuli summal mu'arrafi bi'al. Kemudian beliau pertama dimulai dengan domir, kemudian yang keduanya dengan isim alam, kemudian yang ketiganya dengan isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian yang dima'rifatkan dengan al. Yaqulu, kemudian beliau berkata, syarah dari bait yang di atas. Maka min hadhil ma'arifi al-mazkurati mawdu'an li ghaibin kahwa, apa-apa yang dari ma'rifah ini yang disebutkan diletakkan untuk yang gaib ya, seperti huwa au hadir, atau untuk yang orangnya ada. Hadir itu berarti orangnya ada di majelis ya. Gaib berarti tidak ada di majelis pembicaraan. Atau yang hadir seperti ka'ana wa anta fahuwa domiru, maka itu adalah domir. Fa di situ tentu saja jadi jawab dari ma yang ada di awal. Oke, berikutnya. Wadud di sini di bait yang pertama famalidzi ghaibatin itu domirnya belum dirinci menjadi mutasil, munfasil dan seterusnya, belum ya. Hanya hanya sebagai garis besar aja. Ini baru di sini ada rinciannya. Wadud tisalin minhuma la yumtada wa la yali illa ikhtiyaran abada ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal ha min salihi ma malak. Wadud tisalin minhu, dan minhu hunya kembali ke domir ya. Dan domir, dan diantara domir-domir ya, wadud tisal yang memiliki hubungan ittisal, maksudnya adalah di situ ada domir mutasil ya. Ma la yubtada. Domir-domir mutasil itu la yubtada, la yubtada'u ya, tidak dimulai dengan menggunakan domir-domir yang bisa diittisal ke kata yang sebelumnya. Jadi domir-domir yang mutasil itu tidak bisa disimpan di awal ucapan ya. Contoh misalkan kamu kan bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arabnya kan kamu tuh kan bisa anta, bisa menggunakan ka, bisa menggunakan ta ya. Ta, dorob ta, kemudian ka, kita buka, kemudian anta ka dengan ta, ini semuanya artinya adalah kamu. Nah, dari tiga kamu ini, ta, ka, kemudian anta, yang mutasil kan dua. Ta mutasil dengan fi'il madhi, ka mutasil dengan isim dengan fi'il dengan huruf, ya bisa dengan mana saja kalau yang si anta, yang si ka ini. Kemudian anta, dia munfasil. Nah, yang mutasil itu nggak bisa disimpan di awal. Jadi kita tidak bisa mengatakan, ya, kamu seorang guru, kak mudarrisun, bukan. Ya, nanti disangkanya kakak mudaris gitu ya, bukan. Nah, makanya domir mutasil ini tidak bisa la yubtada, tidak bisa disimpan di awal. Wala yali illa, dan domir-domir mutasil ini ya, tidak bisa terletak setelah kata illa. Coba aja di Al-Quran, nggak ada kata illa itu langsung domir mutasil, nggak ada. Kalaupun ada domir mutasil setelah illa, itu pasti domir mutasilnya itu si domir mutasilnya itu nggak langsung, tapi dia ada sandarannya, ada iyanya. Illa iyahu, nggak mungkin illahu tuh nggak ada. Ya. Ikhtiaron, dalam keadaan ikhtiar. Karena memang di kitab-kitab nahwu sering disebutkan ada ikhtiar, ada ittiror. Lawannya dari ikhtiar itu adalah ittiror. Ikhtiar berarti ya ikhtiar pilihan sendiri. Ittiror berarti darurat. Nah, ini yang disebut dengan darurat atau syair ya. Jadi kalau dalam kondisi bukan syair ya, kalau dalam bukan syair setelah ilah itu tidak mungkin ada domir mutasil. Tapi kalau di syair semuanya bebas karena dia punya aturan sendiri di ilmu arud. Kemarin ada disinggung ilmu arud tuh. Nah, setelah ilah itu mungkin terjadi illahu, illaki ya. Illa
ilaya, mungkin bisa seperti itu. Ilaka dan seterusnya. Tapi kalau di ikhtiar itu nggak bisa. Kalaupun di ikhtiar berarti setelah ila, ya setelah ila, ya, domir-domir mutasil lah ya. Atau domir apa saja setelah ila itu bisa begini. Illa anta atau illa iyaka. Tidak mungkin ada illa ka, itu tidak ada. Dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi selain syair ya. Ikhtiarun abadah, selamanya itu seperti itu. Kemudian kalyai wal kafi min ibni akromak. Contoh-contoh yang mutasil tuh, domir mutasil tuh kalyai seperti huruf ya. Nah yang ya di sini nanti akan ya domir mutasil ya itu sebetulnya itu ketika disebutkan ya sebagai domir mutasil itu ada dua ya. Ada ya mutakalim dengan ada yaul mukhatabah. Nah, di sini disebutkan nggak dirinci, pokoknya ya aja. Mau ya mutakalim ataupun ya mukhatabah, pokoknya itu adalah domir. Ya bedanya seperti yang sudah kita ketahui, kalau yaul mukhatabah hanya ada di fiil mudhari domir anti, dengan hanya ada di fiil mudhari fiil amr domir anti. Tapi kalau yaul mutakalim ya ada sebelum yaul mutakalim kan dia bisa di mana aja. Sebelum ya mutakalim ya bisa fiil, sebelum ya mutakalim bisa isim, sebelum ya mutakalim juga bisa huruf. Ya mutakalim sebelumnya fiil, contohnya seperti dorobani. Ya mutakalim sebelumnya isim, contohnya seperti kitabi. Ya mutakalim sebelumnya huruf, contohnya seperti minni. Kemudian wal kaf, kemudian berikutnya adalah kaf. Di sini kaf juga di sini tidak dirinci ya. Di sini apakah kafnya itu kaf yang maftuhah atau kaf yang maksurah? Apakah kaf untuk yang domir anta atau domir anti? Kemudian juga dia di situ tidak disebutkan juga furu', cabang-cabang dari huruf kaf ya, seperti kuma, kum, ya, kemudian kunna, karena kuma, kum, kunna ini adalah cabang dari huruf kaf ini ya. Contohnya seperti misalkan ibni akromaka. Ya. Seperti misalkan di dalam kalimat ibni akromaka. Anakku memuliakan kamu. Ibni di situ, ibnun dimudahkan ke ya mutakalim. Ya, kemudian akromaka di situ akroma, di situ fi'il madi domir huwa. Huwanya kembali ke si ibnun, ya, ke anak saya. Kemudian kap di situ jadi maf'ulun bihinya. Domir mutasilnya mana? Ya mutakalim dengan kap dengan mukhotob di situ ya. Kemudian wal ya'i wal ha min salihi ma malak. Kemudian ya dengan ha yang ada di dalam kalimat ya salihi ma malaka. Salihi. Nah, di sini ya sorry. Di situ ada dua ya. Di karena kan satu bait ini terdiri dari dua ya. Ajzul bait, sodrul bait dengan ajzul bait. Ajzul bait berarti ujungnya, sodrul bait berarti awalnya. Nah, di sodrul bait kal ya'i, kemudian di ajzul bait wal ya'i, ya. Di sodrul bait yang pertama ya-nya ya mutakalim, di ajzul bait yang kedua ya-nya yaitu ya mukhotobah ya. Seperti misalkan salihi ma malaka. Ini perintah ya, kata perintah. Salihi, kamu mintalah atau bertanyalah kepadanya ma malaka apa-apa yang dia miliki. Itu penjelasan matanya. Sekarang kita ke syarahnya. Ini kepanjangan nggak nih? Ya, apa Ustaz? Oke. Ya, sebelum anak-anak ngerusun ya. Ad-domiru yang qasimu ila mutasilin wa munfasilin. Domir terbagi menjadi mutasil dan munfasil. Mutasil berarti nyambung. Nyambungnya dengan yang mana nih? Ya, nyambung tuh nyambung dengan kata yang sebelumnya. Ya, bukan nyambung dengan kata yang di depannya enggak. Karena domir enggak mungkin nyambung dengan kata yang di depannya. Kalau nyambung dengan kata yang di depannya, berarti domir jadi mudhof, dan domir tidak mungkin menjadi mudhof. Domir tuh mustahil jadi mudhof. Domir tuh jadi mudhof ilaih. Jadi mudhof itu tidak mungkin. Makanya ketika disebutkan mutasil, domir tuh mutasilnya itu ke kata sebelumnya, bukan mutasil ke kata yang di depannya. Yang suka salah sangka, makanya saya jelaskan. Kalau munfasil tentu saja terpisah, tidak nyambung ke yang manapun. Fal mutasilu ma la yasihu al-ibtida'u bihi. Yang disebut dengan mutasil adalah apa-apa domir-domir yang tidak sahih, tidak sah
memulai kalimat dengan domir tersebut. Wa kadzalika la yasihu an ya'tiya, begitu juga tidak sah ya an ya'tiya si domir tersebut datang aqoba illa, di ujung illa. Tidak sah domir mutasil datang setelah illa. Fil ikhtiyari dalam kalimat yang biasa, bukan dalam syair. Walittiraru wal ikhtiyaru fi hadzal nazmi, ikhtirar dengan ikhtiar di dalam nazm ini, akhwani diddani, dua bersaudara yang saling bertentangan. Al-ittiraru yakunu fi syi'ri, nah ini seperti yang disebutkan, ittirar adanya di syair, wal ikhtiyaru fi ghairihi, sedangkan ikhtiar di selain syair. Selain syair apa sih? Selain syair itu banyak. Nasr, ya, kemudian khutbah, ya, kemudian banyak pokoknya. Ya. Kalau syair, ya syair kan punya aturan sendiri, ada wazan-wazannya, ya, ada di ilmu arab. Wa kullama jaa qaidul ikhtiyari, setiap kali datang, ya, setiap kali datang ketentuan ikhtiar, ya, misalkan ikhtiar, dalam keadaan ikhtiar. Fuhimal jawazu fil ittirari, maka dipahami bolehnya ketika ittirar. Ya, karena kalau yang bolehnya diikhtiar dengan ittirar, nggak bakal dikasih ikhtiar, paham nggak? Ya, kalau misalkan sesuatu itu boleh digunakan di dalam syair dan di luar syair, maka nggak bakal disebutkan kata ikhtiar. Tapi ketika disebutkan ikhtiar, maka ya bisa jadi tergantung nih ya. Kalau disebutkan salah satunya, ya mungkin ini semacam idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama. Kalau disebutkan ikhtiar, maka misalkan tidak boleh diikhtiar, berarti boleh diittirar, ya. Tapi kalau misalkan tidak disebutkan apa-apa, berarti diikhtiar dengan diittirar itu bisa. Idzan, kalau begitu, la yasihul ibtida'u bil ya'i wal kafi, kalau begitu tidak sah memulai dengan domir ya dan domir kaf, min ibni akromaka, di dalam ya yang ada di dalam kalimat ibni dan kaf yang ada di dalam kalimat akromaka. Walal ya walaha, begitu juga tidak boleh memulai dengan ya dan ha min salihi ma malak, di dalam kalimat salihi ma malak. Wala yasihu antaliya hadhihi dhamairu, dan begitu juga tidak sah ya domir-domir ini ya terletak setelah ya kalimat illah. Seperti yang disebutkan tadi ya, setelah illah itu tidak mungkin domir mutasil. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan begini ya. Fala yuqalu fi salihi, tidak di dalam kalimat salihi, kamu perempuan mintalah kepadanya atau bertaklah kepadanya. Harusnya kan begini, salihi. Nah, ada hi-nya di situ, dibalik hi sali. Nggak ada orang Arab yang ngomong kayak begitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi domir mutasil, hak domir mutasil, kemudian dengan ya mukhatabah domir mutasil ditaruh di awal. Nah, ini nggak bisa. Hi sali. Nggak ada satu orang Arab pun yang mengatakan seperti itu. Wala fi akromaka, begitu juga di dalam kalimat akromaka, kaknya ditaruh di awal. Ya, ke akroma gitu. Ke akrom itu jadi kayak manggil, kakak akrom gitu ya. Makanya nggak bisa. Wala yuqalu, ya, dan juga tidak dikatakan ma'arafta, apa nih keputus? Oh ya, sebentar. Selanjutnya. Oke, ya, next. Illahu. Ma'arafta illahu, gitu ya. Nah, di situ dia ingin menggunakan istisna, gitu kan. Sebetulnya dia ada nafyu dengan ada isbat ya. Ada ma, ada ilah, gitu kan. Nah, kamu tidak mengetahui kecuali itu aja. Ya, kamu tidak kenal kecuali dia. Kamu tidak kenal kecuali dia. Ya, nah ini kalau di dalam bab istisna ya, ini masuknya ke nafyun ya. Isinya mulgot ya, karena dia ada nafyunnya, kemudian ada ilahnya dan seterusnya ya. Nah, tapi di situ dia salahnya itu apa? Setelah ilah di situ domirnya domir mutasil. Bagaimana supaya kalimat ma'araf ta'illahu ini supaya jadi benar? Nah, sihunya ada sandarannya, dikasih sandaran. Ma'arafta illa iyyahu. Nah, ini baru benar. Gitu ya. Kenapa tidak huwa aja? Ma'arafta illa huwa. Nggak mungkin, nggak boleh juga jadi huwa. Karena dia di situ posisinya menjadi maf'ulun bihi dari arafta.
Jadi kan dia ini kan diekspresikan kan dia ini kan opsinya kan ada 3. Ma'arof ta illahu salah. Ma'arof ta illahua salah. Ma'arof ta illa iyahu. Ini baru benar. Itu maksudnya. Ya. Kemudian wa ma ahbabta ya, wa ma ahbabtu illaka. Ini salah. Ya. Dan aku tidak mencintai kecuali kamu. Ini yang ngomong Ahwat ya. Wa ma ahbabtu illaka. Aku tidak mencintai kecuali kamu. Ini juga salah. Kenapa? Karena harusnya ya, wa ma ahbabtu illa iyyaka. Nah, harusnya seperti itu. Jadi dhamir mutasil tidak bisa terletak setelah illa. Kalaupun mau menjadikan dhamir mutasil setelah illa, gunakan tambahkan kata iyanya di situ. Fin nasr, di dalam nasr. Nasr itu berarti lawan dari syair, berarti nasr. Udah cukup nih, apa lanjut nih? Baik, Ustaz. Insyaallah cukup, Ustaz. Masih banyak cukup. yang lain. Kasih ya. Ini udah antum rusuh nih kayak hujan deras, Ustaz. Kita nih tayamum jadi batal semua. Ini udah anak-anak juga udah rusuh nih. Anda nyimak, kalau rusuh Anda mungkin left ya. Ngomong-ngomong, kasih kesempatan ke yang lain. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu Ustaz ya. Ya, apa. Saya Ustaz Ragil nih, udah lama kita. Kemarin Ustaz Ragil belum nggak bisa kan, sekarang kita minta faedah dari Ustaz Ragil ya. Nah. Halo Ustaz Ragil. Ya Ustaz. Mana Ustaz Ragil nih? Tafadhol Ustaz Ragil. Oke, mungkin Ustaz Ragil ada masalah koneksi kali ya. Baik, ini yang baru-baru nih ada Ustaz Rahmat Adistia. Kita kasih karpet merah ya untuk yang baru-baru nongol nih. Baik, fadhal Ustaz Ahmad dibaca. Wa kullu. Baik. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz Azim. Nah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa kullu mutmarin lahu bina yajib wa lahdu ma jurra lahdi ma nusib. Ishtamala al-baitu ala qa'idataini al-awwalu kullu dhamirin mabniyun al-thaniyu ad-dhamiru yalzamu halatan wahidatan la ikhtalifu lahdu ma jurra an lahdin ma nusib ma nusiba amma kana marfu'an wa qad qulna min qablu al-mabniyu la yataghayyaru akhiruhu 'inda ikhtilafil awamili. Dan setiap isim dhamir itu dia tetap wajib mabni, dan lafadz ketika di jar ataupun ketika dinasabkan itu sama aja bentuknya. Kemudian bait ini meliputi ada 2 kaidah. Yang pertama, setiap dhamir itu adalah mabni. Yang kedua, dhamir itu dia tetap stay di satu kondisi dan tidak berubah-ubah lafadznya. Baik itu ketika dijerkan atau dinasabkan, amma kana marfu, tidak berbeda dengan kondisi ketika dia rafa atau marfu. Dan kita udah pernah mengatakan sebelumnya, udah pernah lewat bahwasanya al-mabni, isim yang mabni itu tidak berubah akhir kalimnya, walaupun awamil trigger atau amilnya itu berbeda-beda. Amilnya faktor ya. Faktor ya. Nah. Baik, insyaallah jelas ya. Lanjut. Baik. Li raf'i wa nasbi wa jarri na salah ka'rif bina wa innana nilnal minah. Yaqulu lafduna wa huwa dhamirul mutakallimin au al mutakallimi al mu'addim nafsahu salaha li anna li ayyakuna fi mahalli raf'i wan nasbi wal jarri. Misaluhu i'rif bina fa innana nilnal minah. Al-awwalu fi mahalli jarrin wa thani fi mahalli nasbin wa thalithu fi mahalli raf'in wa laysa kullu dhamair al-muttasilati yasluhu lil halati as-salasati
وقيل لنا ونحن نتعلم الألفية إن الناظم قصد بالمثال نفسه يتحدث بنعمة الله. Bagi yang rofa, nasab, dan jar, solah, layak. Seperti pada kalimat i'rif bina fa innana nilnal minah. Kenalilah kami karena sesungguhnya kami telah mencapai minah itu apa? Nikmat ya? Ya, anugerah. Anugerah. Baik. Beliau berkata, lafaz na, sedangkan na itu adalah domir mutakalimin atau domir mutakalim untuk mengagungkan dirinya sendiri, layak untuk yakuna fi mahali, layak untuk menempati tempat rafa, nasab, dan jar dalam contohnya, yaitu contohnya adalah i'rif bina, kenalilah kami, fa innana, i'rif bina ini adalah jar, kenalilah kami, harusnya dia menempati tempatnya kasroh, tapi karena dia mabni, dia stay mabni seperti itu. Fa innana, karena sesungguhnya kami, ini isimnya inna, maka dia harusnya mansub, dan ketika dia mansub karena mabni maka tetap seperti itu harokatnya. Fa innana, nilna ini adalah fa'il, mencapai, nala, maka dia juga tetap lafadznya seperti itu walaupun dia sebagai fa'il karena dia adalah mabni. Al-awalu fi mahali jari, wasani fi mahali nasbi, wasalis fi mahali rafi. Yang pertama itu di tempatnya jar, yang kedua itu naknya di tempatnya nasab, yang ketiga di tempatnya rafa. Dan tidak semua domir yang mutasil itu yasluhu lil halati salasa, cocok untuk menempati tiga kondisi ini. Dan kemudian dikatakan kepada kita, dan kita mempelajari kitab Alfiyah, sesungguhnya Ibnu Malik yang Maldim di sini memaksudkan untuk dirinya sendiri pada bait-bait syair ini, yakni mimbar tahadus binikmah, menceritakan nikmat-nikmat Allah. Ini tadi belum kebaca ya. Wala mufi salaha yasluhu fiha al-fathu wad-dhammu wal fathu hahuna aula. Dan lam pada kata solaha itu boleh dibaca dengan fathah ataupun domah. Artinya kita boleh baca solah ataupun boleh baca soluh. Hanya saja wal fathu hahuna aula, difathahkan di sini itu lebih utama. Baik, Ustaz. Oke. Mau lanjut? Mungkin gantian saja karena waktunya mau habis. Gantian, sedangkan ya. banyak yang mau baca. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Selanjutnya kita simak Ustadz Agung ya. Nah. Silakan Ustadz Agung. Tes. Masuk, Cang. Oh ya. Masuk jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, amma ba'du. Melanjutkan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa alama. Dan dhamir selanjutnya adalah alif dan waw dan nun, yaitu untuk yang ghaib, bukan yang hadir, bukan mukhatab, bukan juga mutakallim, tapi ghaib. Alif yaitu semakna dengan huma, waw semakna dengan hum, nun semakna dengan hunna kalau munfasilnya. Wa ghairihi, dan yang selainnya, kaqama wa alama. Ini contohnya penggunaan alif dhamir muttasil tersebut pada fi'il qama dan pada fi'il amr i'lama, yaitu ya i'lama. Syarahnya, aliful isnain wa wawul jama'ah wa nunun niswah atau nunul jam'il inas takunu lil ghaibi wal mukhatab. Nun niswah ini atau semuanya ini alif
isnain, wawu jamaah, dan nun niswah ini bisa untuk ghaib, ya. Contohnya ya qoma, bisa juga untuk mukhatab. Contohnya kalau wawu jamaah ya taf'alun, ya. Taqulu fil ghaib, adapun ghaib al musanna, contohnya qoma. Ini alif di sini dia musanna dan dia ghaib, bukan mukhatab. Ya, karena alif di sini sebanding atau semakna dengan dhamir huma. Adapun contoh mukhatab i'lama, ini karena alif di sini sebanding dengan dhamir munfasil antuma. Ya, jadi bisa ghaib, bisa mukhatab. Adapun yang nun niswah juga sama seperti itu. Ya, begitu juga dengan wawu jamaah. Seperti tadi saya katakan taf'alun, bisa juga yaf'alun. Ya. Wa taqulu fi mukhatabatil jama'atiz zukur. Contoh lainnya ketika kita berbicara dengan seseorang ya yang mukhatabatil jama'atiz zukur, laki-laki dan banyak orang, qumu. Nah, ini wawu jamaah untuk mukhatab, bukan untuk ghaib. Qumu, di mana wawu ini semakna dengan dhamir munfasil antum. Adapun untuk walil ghaibin adalah qamu, di mana wawu jamaah di sini dhamir muttasil semakna dengan dhamir munfasil hum. Ya. Jadi dia ini alif, wawu dan nun ini bisa untuk ghaib, bisa untuk ghairihi selainnya, yaitu untuk mukhatab. Wa taqulu fi mukhatabatil inas, dan ketika engkau berbicara dengan seorang perempuan, ya, banyak perempuan ya, dengan banyak perempuan, ayyatuhal mu'minat, ayyatuhal mu'minatu tahjubana. Wahai para mukminat, ya, wanita-wanita yang beriman, tahjubana, kalian berhijab. Nun di sini semakna dengan antunna, mukhatab, ya, bukan hunna, ya, bukan hunna. Kita bisa tahu, kita bisa lihat dari huruf mudharaah di depannya itu ya. Walil ghaibat, adapun untuk yang ghaibat, al-muhsanatu yasta'fifna. Nah, nun niswah di sini atau nun jam'il inas di sini dia adalah untuk ghaibat, bukan lagi untuk mukhatabah. Sehingga niswah di sini semakna dengan dhamir munfasil hunna. Wal muradu bi ghairihi. Jadi yang dimaksud dengan ghairihi di sini ya selain ghaib di sini ya maksudnya adalah dhamirul mukhatab. Ya, ini maksud adalah al mukhatab. Jadi bisa untuk ghaib, bisa untuk mukhatab. Kemudian An-Nazim berkata, wa min dhamirir raf'i ma yastatir kaf'al wa fiqtag. Didamakan yastatiru. Yastatiru, ya. Wa min dhamirir raf'i ma yastatiru kaf'al wa fiqtag tabid id tashkuru. Dan termasuk dhamir rafa' itu ada yang mustatir, yang tersembunyi. Dhamir rafa' itu ada yang mustatir. Contohnya pada fi'il amr if'al. Di situ ada dhamir rafa' mustatir. Kalau ditakdirkan dia semakna dengan dhamir anta. Bukan dhamirnya bukan anta, bukan ya. Dhamirnya apa kalau begitu? Ya enggak ada, mustatir. Kita enggak tahu. Tapi dia semakna dengan dhamir anta. Takdiruhu anta. If'al. Wafiq. Begitu juga pada wafiq, di situ dhamir mustatir takdiruhu ana. Ya, itu juga dhamir rafa'. Yaitu maksudnya dia fi mahalli raf'in. Ya, fi mahalli raf'in karena dia adalah fa'il. Nagtabid itu juga sama. Dhamir rafa' mustatir, takdirnya adalah nahnu. Semakna dengan nahnu, semakna dengan dhamir munfasil. Kalau kita cari padanannya di dhamir munfasil itu semakna dengan nahnu. Ya.
Fa'il juga fi mahalli raf'in ya. Idz tashkuru ya. Apa ini ya? Idz tashkuru kaitannya apa Cang ini dengan sebelumnya? Kan tadi baru jadi yang if'al sama kan if'al itu kan anta, wafik kan ana, nah tapi nahnu tashkuru sama dia Oh, ini anta, masih lanjutannya. anta yang Oh, kedua masih oh masih iya. Anak kepengaruh sama kata iz gitu. Jadi, iya ya. Idz kan tashkuru, tashkuru. biar syairnya jadi, kalau nggak diis nggak jadi syair. Oh, iya betul betul betul. Ya, sesuai dengan wazannya. Berikutnya syarahnya adalah arba'atu mawadhi'a yastatiru fiha dhamirur raf'i wujuban. Jadi penulis pensyarah memulai dengan dhamir mustatir marfu' mahallan yang hukumnya wajib harus mustatir. Ya, enggak bisa tidak ya, harus mustatir, wajib. Ada beberapa, yang pertama adalah pada fi'il amr. Kaifa makana. Bagaimanapun bentuknya. Fi'il amr kan ada 6 wazan ya. Kalau kita ambil contoh misalkan if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Ya. Tapi kalau if'alna itu juga dhamir. Ya coba kita baca dulu. Mislu if'al. Wa qumil laila wastaghfir wasabbih. Ya. Berikutnya nomor 2, pada fi'il mudhari' al-mabdu' bi hamzatil mutakallim yang diawali dengan hamzah mutakallim, yaitu maksudnya adalah huruf mudhara'ahnya itu adalah hamzah. Contohnya wafiqu, akulu, ashrabu. Maksudnya wafiqu di situ ada dhamir mustatir juga wajib, ya wujuban. Takdirnya adalah ana wafiqu. Begitu juga pada akulu, ana akulu. Wa ashrabu ay ana ashrabu. Itu takdirnya. Yang ketiga, ya wajib mustatir yaitu pada fi'il mudhari' al-mabdu' binunil mutakallim. Huruf mudhara'ahnya adalah nun. Nahwu. Contohnya nagtabid. Ya. Nagtabid itu ada dhamir mustatir wujuban, takdiruhu nahnu. Ya. Wa nu'minu itu juga sama. Ada dhamir mustatir wujuban, takdiruhu nahnu. Wa nad'u ada dhamir mustatir wujuban, takdiruhu nahnu. Yang keempat, dhamir mustatir wujuban terletak pada fi'il mudhari' al-mabdu' bita'il mukhatab yang dimulai dengan ta mukhatab. Ya, yang huruf mudhara'ahnya adalah ta. Mislu contohnya anta tashkuru, itu seperti yang contoh di atas tadi, tashkuru, anta tashkuru itu ada dhamir mustatir wujuban. Takdiruhu anta. Ya. Ta'tabiru ada dhamir mustatir wujuban. Takdirhu anta juga. Begitu juga dengan tuqinu. Ya, sama. Wa ma'ada zalika yudmaru jawazan. Adapun selain 4 tempat di atas, maka dhamir mustatirnya itu mustatir jawazan, bukan wujuban. Li'annahu yumkinu an yadhhara makanahu al-ismus sharih. Karena memungkinkan untuk diganti posisinya oleh isim sharih, bukan dhamir. Ya, yaitu selain keempat di atas, selain fi'il amr, selain fi'il mudhari' mabdu' bi hamzatil mutakallim, selain al-mudhari' al-mabdu' bi nunil mutakallim, ya selain dengan al-mudhari' al-mabdu' bi ta'il mukhatab. Wa dzalika fil madhi mutlaqan. Dan hal tersebut ya pada fi'il madhi itu mutlak. Wa fil mudhari'i al-mabdu' hilang Cang. Afwan, aduh, senggol, aduh, memang tadi. Ya. Sama Cang, ini buka ini doang. Tadi halaman berapa tadi? Berapa ya tadi ya? Bukan ini Cang, kayaknya sebelumnya kayaknya. Kalau ini setelahnya ya?
sekitar 40-an. 40-an. Tep. Afan ya. Nggak sengaja senggol. Iya. Setelahnya. Terus. Kayaknya sebelumnya, Cang. Nah, ini Sat. Ini Sat. Ya. Apa? Siap. Wadzalika fil madhi mutlaqan wa fil mudhari'i al-mabdu'i biya'il ghaibah. Dan ini pada fi'il madhi itu mutlak, tidak mutlak apa ya? Mustatir ya? Iya. Iya, mutlak. Tapi enggak juga. Iya. Yaitu wa fil mudhari'i al-mabdu' biya'il ghaibah, dan pada mudhari yaitu yang dimulai dengan ya al-ghaibah. Ya, berarti yang jawazan, karena mudhari yang selain ya ghaibah tadi itu yang dimulai dengan nun, ya yang dimulai dengan alif itu sudah dibahas, itu wajib hukumnya mustatir. Ini yang dimulai dengan ya al-ghaibah yaitu yang jawazan. Contohnya yaf'ulu. Itu kan ada dhamir mustatir juga, takdiruhu huwa. Mustatirnya di situ bukan wajib tapi jawazan, boleh. Ya, yaf'ulu. Wa qauluhu wa qaulullahi ta'ala uskun anta. Nah, ini kalau kita terapkan sebagaimana kaidah di atas, ya uskun itu kan wajib mustatir, berarti anta di sini bukanlah fa'il, tapi bukan fa'il ya, karena fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu anta, ya dhamir mustatir wujuban. Pasti ada dhamir mustatir wujuban di situ. Lalu ada dhamir lagi anta, ini apa? Nah, ini taukid, ya bukan fa'il. Fa'ilnya itu dhamir mustatir wujuban. Dia harus ada dhamir mustatir di situ, wajib hukumnya. Ad-dhamir anta muakkid lidhamiri al-mahzufi wujuban wa huwa al-fa'il taqdiruhu anta. Ya. Ya, berikutnya, Jang. Nah. Halo. Ya. Ya, lagi loading. Terus? Ini mau ganti apa, Jang? Yang lain. Coba kita lihat, masih ada nggak yang lain, Ustaz? Taib, ini masih ada beberapa yang belum pernah baca sih. Anda suruh baca aja lah. Taib. Iya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum, Cang, ya. Dan mungkin terakhir ya, karena Ramadan kita sampai 5:30 aja. Di sini ada siapa yang belum pernah suruh baca dari awal nih? Taib ya, Ustaz Faisal nih, udah ada Faisal ya. Fadhol Ustaz Faisal, yuk, penutup, ayo. Faisal? Ya. Ustaz? Nah, fadhol Ustaz, ayo, wazur tifa'in. Kalau Anda masuk dulu bentar. Wazur tifa'in wan fi'alin anahu Wan fisolin. Yang mana ini? Oh, wazun tisawi. Wazun tisawi fil. Yang mana yang harus Anda sekarang? Wazur tifa'in yang paling atas. Cuma tadi yang tuh bacanya wan fi'alin tadi, bukan wan fisolin. Oh, apa? Ayo, wazur tifa'in. Wazur tifa'in wan fisolin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu. Ad-dhamiru yakunu murtafi'an munfasilan wa huwa 12 dhamiran ana wa anta wa huwa wa furu'uha wa hiya wadihatun la tashtabihu. Fa amma ana fa far'uha nahnu wa amma huwa fa far'uha hiya.
wa huma lil musanna binawaihi. Apa Ustaz? Fa furu'uha. Fa Wa furu'uha amma huwa hiya fa wa huma furu'uha. wa amma huwa fa furu'uha hiya wa huma lil musanna binawaihi wa hum wa hunna wa amma anta fa furu'uha anti wa antuma lil musanna binawaihi wa antum wa antunna. Baik, tajim Ustaz. Rajim. Kalau Ayo. yang irtifa dan infisal, ini irtifa maksudnya apa ya? Maksudnya domir rafa munfasil Ustaz. Oh, dhamir rafa munfasil itu ana, huwa, dan anta. Ya. Dan cabang-cabangnya itu tidak serupa, tidak menyamainya. Domir ada kalanya dalam domir yang dalam keadaan marfu munfasil, yaitu ada 12 domir. Dia dalam keadaan rafa tapi dia munfasil terpisah, yaitu 12 domir, ana, anta, dan huwa, serta turunannya atau cabang-cabangnya. Dan turunnya ini jelas, tidak ada samaran, tidak ada penyerupaan. Adapun domir ana, maka turunannya atau cabangnya adalah nahnu. Dan adapun huwa, maka cabangnya yaitu hiya dan huma, baik yang musanna untuk muannas ataupun muzakkar, dan juga hum serta hunna. Adapun anta, maka cabangnya yaitu anti dan antuma, baik dalam keadaan muzakkar maupun muannas. Ya, nau'ai maksud dua jenisnya ya, muzakkar dan muannas. Dan antum serta antunna. Baik. Ini jelas ya insyaallah ya. Ini domir rafa munfasil, domir dalam keadaan rafa yang terpisah itu ada 3, yaitu ana, huwa, dan anta. Di mana dari ketiga itu ada cabang atau turunannya masing-masing. Dijelaskan di syarah tersebut. Taib. Wadun tisabin finfisalin ju'ila iyaya wa tufri'u laysa mushkila. Yaqulu ad-dhamiru al-muntasibu al-munfasilu iyaya wa furu'uhu wa hiya iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Tadi dijelaskan yang mengenai domir rafa munfasil. Sekarang domir yang nasab munfasil. Maka jadikanlah pada contoh yang berikut iyaya, ya. Dan mungkin untuk hal ini tidak tufri'u, dan cabangnya mungkin tidak sulit atau tidak. Berarti harusnya tafri Ustaz. Typo ini harusnya kan farai faru tafri'an ya. Jadi buat tafri'u harusnya. Ya. Maka pembagiannya itu laisa muskila. Maksudnya apa ya? Tidak bukanlah masalah, gampang maksudnya. Ya, tinggal diturunin dari iya aja. Nah. Easy iya. Seperti yang dia katakan domir nasab munfasil yaitu iyaya dan cabang-cabangnya yaitu iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Taib ini jelas ya untuk domir ya. Iya. Mungkin Ustaz sampai sini Ustaz ya, karena udah 5:30 nih. Oh, taib. Ya, udah mau siap-siap. Mungkin kita mau siap-siap berbuka karena ada beberapa yang mungkin harus pondok. Para asisten sekalian, jazakumullah khair jazaa atas partisipasinya pada pekan ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan di pembahasan tentang mengenai tentang kondisi ketika ya munfasil dan muttasil, mana yang lebih afdal. Taib ya. Taib. Barakallahu jami'an ya, jazakumullah khair jazaa atas kehadiran dan partisipasi para asisten sekalian.
Semoga kita bisa terus saling memberikan faidah satu sama lain. Demikian mungkin kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.